Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, sehat Pak. Sehat ya. Bapak gimana kabarnya? Kok Andri gelap banget itu? Lagi di mana? Ya, ini lagi mati lampu, Pak. Oh, Jadi gitu. agak Baik. gelap, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran PAI hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Ketua Kelas, Andri Saputra, harap dipimpin untuk berdoa bersama. Silahkan. Baik, Pak. Mari teman-teman untuk mata pelajaran hari ini, agar nanti berjalan dengan lancar, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Andri sudah memimpin doa pagi hari ini. Sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, Bapak di sini akan coba absen terlebih dahulu. Barangkali ada di sini yang tidak masuk gitu ya. Bapak izin absen Baik, dulu ya. Pak. Pertama, Nel Rizawati hadir. Hadir Pak. Hadir ya, sehat ya. Alhamdulillah. Sudah mandi belum? Pak. Sudah ya. Kemarin Pak. Kok belum mandi? Kemarau Pak, kemarau itu. Sinyal belum mandi. Oh gitu. Aduh. Yes. Udah Kalau bisa Pak, udah mandi dulu. cuci-cuci. Oh gitu, siap. Selanjutnya Andri Saputra hadir. Hadir, Pak. Baik, selanjutnya yang ketiga Maria hadir. Hadir Pak. Oke, yang keempat Elpana hadir. Hadir Pak. Yang kelima Teti Evenly Daulay hadir. Siapa? Hadir. Terakhir Gusti Ayu Putu Romiasi hadir. Hadir Pak. Oke, baik. Berarti hadir semua ya anak-anak. Ya, Pak, hadir semua. Ya, Pak. Walaupun belum mandi, tapi harus semangat ya. Besok kalau bisa mandi dulu sebelum belajar. Itu ya. Iya Pak. Baik, Pak. hari ini kita akan belajar tentang sholat jamak. Tapi sebelumnya kita sudah di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu pahalanya berapa derajat, Andri? 27, Pak. 27 ya. Oke, bagus. Berarti ingatannya masih bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sholat jamak ya. Sholat Iya, jamak. Pak. Nah, sebelumnya ada yang tahu sholat jamak itu apa? Silahkan dituliskan ya. Kalau misalkan belum, silahkan dituliskan. Kalau sudah, apa? Sedikit ceritain apa namanya sholat jamak itu. Nah, Bapak kirim ini ya, link Padlet. Jadi anak-anak silahkan mencoret-coret di situ ya, di kolom chat. Baik, Pak, ditunggu. Oh, Sudah ya. masuk anak-anak di situ? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di situ Bapak mengajukan pertanyaan. Apakah anak-anak di sini sudah pernah mendengar istilah sholat jamak? Nah, silakan diisi di situ ya. Pernahkah kamu mendengar istilah sholat jamak? Sholat jamak dulu aja ya. Yang kedua, apakah pernah menerapkannya dalam kehidupan? Gitu. Sudah. Nah, ini ada yang menjawab sudah. Ini gimana, Pak? Saya jawabnya gimana ini, Pak? Pak, jawabnya di mana? Diklik di tombol tambah itu. Ada? Oh, iya. Di tombol tambah. Walah, Pak. Oh ini, oh iya. Ya. Pernahkah kamu mendengar istilah Nah, sholat jamak? sudah Pak, sholat berjamaah-jamaah bersama-sama itu ya.
Ada yang sudah Pak, menjawab? nulisnya kok susah ya Pak? Sudah gitu ya. Pertanyaannya apa tadi ya Pak? Itu di situ ada tuh. Pertama, pernahkah kamu mendengar istilah sholat jamak? Nah, kalau belum, tulis belum. Kalau sudah, sudah. Yang kedua, apakah kamu pernah menerapkannya dalam kehidupan? Nah, belum Pak, sudah Pak, itu kan. Sudah ada beberapa pertanyaan ya. Tuh, Sudah gimana menjawab tuh, Pak, semua? ini? Ada yang belum menjawab? Sudah, Pak. Sudah semua ya. Sudah, Pak. Oke, Bapak bacakan ya. Di sini ada yang belum, ada yang sudah. Sudah maksudnya sholat bersama-sama. Soalnya sudah Pak, sholat yang diringkas. Sudah Pak, pernah Pak gitu ya. Oke, baik. Itu tadi ya. Jadi di sini Bapak tahu pengetahuan anak-anak. Di sini ada yang sudah tahu sekilas, ada yang belum. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi itu, materi sholat jamak. Adapun yang akan kita bahas, ini ya, sudah kelihatan tampilannya. Bapak pakai Canva ya, seperti presentasi. Sudah, Pak. Oke. Ya, Pak. Yuk belajar sholat jamaah. Siap semua ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, ayo kita mulai. Nah, di sini kita akan belajar tentang 6 hal ini. Yang pertama pengertian sholat jamak, yang kedua dalil nakli sholat jamak, dalil Al-Qur'annya ya, Al-Qur'an atau hadisnya. Yang ketiga sholat yang boleh dijamak, yang keempat syarat sah sholat jamak, yang kelima macam-macam sholat jamak, yang keenam hikmah sholat jamak. Nah, nanti anak-anak boleh bertanya di sini gitu ya. Elpana ataupun Alriza ataupun yang lain boleh bertanya di tengah ataupun di akhir. Nah, yang pertama kita lanjut ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Lanjut semua ya. Siap yang mau mencatat juga boleh atau nggak mencatat nanti Bapak kirimkan materinya. Nah, sholat yang perlu kita ketahui bersama, sholat adalah tiang agama. Sampai Rasulullah ketika menjelang wafatnya berpesan agar umatnya tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Maksudnya dalam keadaan sibuk ataupun sakit, bepergian di rumah, itu jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Oke ya. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian sholat jamak. Sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya yaitu sholat jamak menggabungkan sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Itu ya, itu secara pengertiannya. Jadi digabung. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Sholatnya artinya yang digabungkan jadi satu. Selanjutnya yaitu dalil naklinya. Ya, Bapak bacakan ya. Silahkan sambil didengarkan. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina salataini fis safari akhara dhuhra hatta yadkhula awwal waqtil asri thumma yajma'u bainahuma, rawahu Muslim. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Nah, ini dalilnya, hadisnya bagaimana sholat jamak itu diperbolehkan. Nah, ini sholat-sholat yang bisa dijamak, jadi nggak sembarang sholat ya yang bisa dijamak ya anak-anak ya. Kalau misalkan subuh itu nggak bisa dengan dijamak atau digabungkan dalam satu waktu dengan zuhur, itu nggak boleh. Nah, yang boleh adalah yaitu zuhur dan asar, boleh dikerjakan di waktu zuhurnya ataupun di waktu asarnya ketika kita sedang bepergian ataupun ada hal-hal yang diperbolehkan dalam agama kita menjamak sholat. Lalu kemudian maghrib dan isya, hanya dua waktu ini ya yang boleh untuk menjamak sholat. Nah, maghrib dan isya ini boleh dikerjakan di maghribnya ataupun di isyanya gitu. Selanjutnya, nah syarat sholat jamak. Nah, ketika kita di rumah nggak bepergian ataupun apa, nggak boleh sembarang kita menjamak atau menggabungkan sholat dalam satu waktu. Ada syarat-syaratnya. Di sini ada 5 ya. Yang pertama, dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang sampai 80,6 km.
Andri ngantuk ya sepertinya ya. Ngantuk nggak? Enggak Pak, ini lagi fokus ini Pak. Oh ya, kayaknya kok seperti melamun atau ngantuk. Bapak lanjut ya. Yang Lanjut, kedua, Pak. perjalanannya itu tidak bertujuan untuk maksiat, artinya bukan untuk hal-hal yang berdosa. Yang ketiga, dalam keadaan sakit atau kesulitan. Nah, ini boleh untuk menjamak sholat. Yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat tunai, bukan sholat qadha. Artinya bukan sholat yang kita mengganti sholat sebelumnya yang kita tinggalkan, tapi memang sholat pada waktu itu. Waktu itu maksudnya sholat zuhur ya zuhur itu, bukan zuhur yang lalu. Yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Jadi ada niatnya. Nah, selanjutnya Mas Nanda kemana? ya, Teti ada apa? Suaranya putus ya? Sinyal Bapak. Sinyal. Oh, sinyalnya ya? Baik. Bapak lanjutkan ya. Halo? Apakah terdengar? Halo, apakah terdengar? Iya Pak, sekarang Ya. terdengar Pak. Sekarang tadi terdengar terputus ya? Pak. Tadi sinyal Iya, Bapak Pak. hilang. Oh ya, maaf di sini agak mendung soalnya juga. Baik, Bapak lanjutkan ya. Yang Baik, selanjutnya Pak. yaitu macam-macam sholat. Ini yang terakhir, macam-macam sholat itu sholat jamak, yaitu ada jamak takdim, ada juga jamak takhir. Artinya jamak takdim itu artinya sholat jamak yang dikerjakan di awal waktu, misalkan zuhur dan asar dikerjakannya di waktu zuhurnya di awal. Yang kedua jamak takhir yaitu sholat penggabungan sholat yang pengerjaannya di waktu akhir, misalkan zuhur dan asar dikerjakan sholatnya di waktu asar, lalu ataupun maghrib dan isya dikerjakannya di waktu isyanya, seperti itu. Nah, itu sedikit yang bisa Bapak sampaikan, ada beberapa poin tadi. Nah, silakan barangkali ada yang ingin bertanya. Sebelumnya ada yang sudah menerapkan tadi ya sholat jamak ini ya, dalam barangkali dalam bepergian ketika pergi dengan orang tuanya yang jauh gitu. Tadi ada beberapa yang sudah menerapkan ya, sepertinya. Elpana kayaknya sudah menerapkan tadi ya. Nah, Sudah iya belum itu tadi? Pak, ditanya aja Pak, Elpana. Sudah, ya? Pak. Oke, Sudah. baik. Oke. Nah, itu tadi ya materi yang bisa Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya Bapak coba minta di sini 2 orang untuk menjelaskan sedikit ataupun meringkas apa pemahaman yang sudah ditangkap. Boleh apa namanya pengertiannya, terus apa namanya dalilnya, syarat sholatnya, atau macam-macamnya sholat tadi ada 2 gitu kan, jamak takhir takdim. Nah, silakan disampaikan. Nah, Bapak di sini biar adil, Bapak Kocok di sini namanya ya. Siap semuanya? Baik Pak, ini apa lagi nih Pemahamannya Pak? aja gitu. Deg-degan Pak, deg-degan. Apa lagi nih, kok muter-muter? Oke, siap ya. Bapak ini kayak main kasino di Las Vegas, Pak. Waduh, apa itu? Marina, Bapak nggak Pak. tahu Jangan, mainan itu. jangan. Yes. Nel Riza, boleh disampaikan apa Iya. pengertiannya kah? Apa salah satu unsurnya? Boleh, silakan. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Tadi kan saya menjawabkan belum ya, tapi dari keterangan Bapak itu ini dapat saya tangkap. Nah, saya paham. Rupanya sholat jamak itu menggabungkan atau mengumpulkan sholat menjadi satu waktu. Nah, contohnya tadi Bapak berikan tidak semua sholat itu bisa dijamak. Nah, tadi Bapak bilang bahwa yang bisa dijamak itu sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Nah nanti ada sholat zuhur dengan asar bisa jamak takdim atau jamak takhir, ataupun sholat maghrib dengan isya bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Mungkin itu aja Pak.
Oke, terima kasih. Bagus sekali ya, masih segar simpanan memorinya. Iya, Gimana Pak. kalau kita satu lagi? Apa cukup? Satu saja? Satu lagi Pak, satu lagi Satu Pak. lagi ya. Oke, siap. Ya. Tuh Andri maunya, Pak. Enggak. Andri aja, Pak. Enggak. Nah, kan? Op, op, op. Ya, Gusti Ayu, apa namanya? Tadi hadir Gusti Ayu ada di sini? Ade, Ya, Adil, boleh Pak, Adil, Pak, itu, Pak, disampaikan Adil, Pak. apa namanya pemahamannya? Satu patah kata Ya. atau dua patah kata aja. ya, kalau sholat itu tadi tiang agama, apapun keadaannya kita tidak boleh ditinggalkan. Itu pesannya Nabi Muhammad. Kemudian sholat itu bisa dijamak. Itu adalah sholatnya maghrib sama isya. Dan sholat Bagus. Zuhur dan apa lupa Pak. Asar, zuhur dan asar ya. Zuhur dan asar. Hanya itu Oke. Pak. Terima kasih, bagus, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Nel Riza dan Gusti Ayu tadi. Alhamdulillah semuanya sesuai dengan yang disampaikan gitu kan. Tinggal ditambahkan lagi yang saya sampaikan tadi dihafal dan juga dipahami kembali gitu ya. Baik, hari ini sudah cukup, ada 5 poin tadi yang bisa Bapak sampaikan, tapi intinya sholat jangan sampai ditinggalkan ya. Kalau misalkan dalam keadaan bepergian boleh menjamak ataupun menggabungkan sholatnya dalam satu waktu, tapi dengan ketentuan yang tadi ya, minimal jaraknya 80 km dan sholat yang boleh digabung itu hanya zuhur dan asar dan juga maghrib dan isya, subuh itu tidak bisa gitu ya. Baik, kita ada sedikit setelah tadi Bapak sudah menyampaikan materi, ada sedikit apa namanya kuis yang bisa saya berikan kepada anak-anak untuk menguji pemahamannya. Tadi kan hanya 2 ya, secara lisan, ini secara ingatan gitu ya, secara tulisan. Nah, izin saya berikan linknya ya. Ya Ya, Pak. Pak. Apakah sudah masuk linknya? Belum, Pak. Belum ya? Baik, tunggu. Oh, ini ya, Pak. Oh, Oke, apa? sudah masuk? Ya, Pak. Sudah Pak. Silakan. Mulai ya, Pak. Ini apa lagi ini, Pak? Diklik, Ini coba. belum langsung mulai, Pak ya? Kerjain sekarang ya Pak. Ya, silakan diklik. Sudah bisa Harus- semua? Diklik yang sign up ya Pak. Ya. Ada yang sudah Ini bisa klik masuk? apa? Sign up ya? Pakai gas aja. Pakai gas. Student ya Pak. Oh, kok kemana-mana saya. Ya, student. Udah. Terus Pakai tanggal lahir ya, Pak nih. Ya, boleh. ini isi bulan ya Pak. Ya, coba diisi bulan kelahirannya ya. Oh, bulan kelahiran. Oh iya, buat ya. Lihat buatnya. Oke. Ada yang sudah bisa masuk? Belum Pak, tunggu Pak, sabar Belum, Pak. Pak. Belum ya, coba. Sabar Pak. Username. Username-nya berapa ya? Username, Pak. Username ya? Saya nggak bisa masuk Pak. Username-nya apa Pak? Sebentar. Muter-muter aja. Buat PR, Pak. Buat PR, Pak. R aja Pak. R aja Pak, besok dikumpul. Oke. Nanti Oke. malam, Pak. Dikerjakan. Dikerjakan nanti malam ya.
Punten. Iya, Ya, Pak. Pak. Baik, itu ada sekitar 5 soal sampai 10 soal. Nah, nanti harap dikerjakan ya. Ketika sudah dikerjakan nanti harap konfirmasi ke grup ya atau ke Bapak gitu ya. Siap, Iya, Pak. Baik, Pak. tadi yang sudah menjelaskan akan Bapak berikan reward hadiah. Saya kirimkan ke rumahnya ya nanti ya. Paket Tahu ya, gitu Pak. tadi tahu gitu tadi jawab ini Pak. Dapat reward. Pakai jasa ini nanti ya, JNT. Saya Woi, kirim ke jangan rumahnya. repot, Pak. Ya. Dapat HP Kalau gitu itu Oke. tadi nanti. nggak usah PR ya, Pak. Lupa saya. Oke, hari ini cukup sekian pembelajaran kita ya. Iya, Pak. Apabila ada Pak. ibunya, Bapak mohon maaf, silakan dipimpin doa kepada Ketua Kelas Andri, silakan dipimpin. Baik, mari teman-teman sebelum kita mengakhiri mata pelajaran untuk kali ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Nanti linknya akan Bapak kirim kembali ya di grup ya. Siap, Baik, Pak. Siap. hari ini Bapak cukupkan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.